Kita beralih ke informasi lainnya, sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Pengadilan Tipikor hari ini. Dan untuk mengetahui jalannya sidang, sudah ada Teddy Zuhari, koresponden CNN Indonesia di sana. Selamat siang Teddy, bagaimana pantauan Anda di sana? Dari 5 saksi yang rencananya hadir, dikabarkan ada 1 saksi yang tidak bisa hadir. Siapa dan apa alasannya saksi tersebut tidak bisa hadir, Teddy? Selamat siang Maggie, betul sekali hari ini di Gedung Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat kembali dilanjutkan gelaran sidang bagi terdakwa Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Dan kami melihat tadi jalannya sidang sudah mulai pada pukul 10.28 menit waktu Indonesia Barat. Dan jika dilihat dari informasi yang kami dapatkan atau yang kami kumpulkan bahwa sedianya hari ini pihak Jaksa Penuntut Umum KPK memanggil atau mengundang 5 pihak untuk hadir ke dalam ruang sidang menyampaikan keterangannya dan statusnya hanya sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Masing-masing ada nama Febri Diansah. Kita tahu nama Febri Diansah cukup populer di kalangan masyarakat karena pernah menjabat sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dan namun saat ini kita tahu bersama tidak lagi menjadi karyawan di KPK karena sudah menjadi advokat. Dan kemudian ada nama lain, Dirga Raya S. Santo. Ini adalah General Manager Radio Prambors. Namun dari kehadiran para mereka yang diundang untuk hadir sebagai saksi, kami hanya melihat ada 4 orang. Nama Dirga Raya S. Santo ini tidak hadir dan sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi alasan ketidakhadiran nama yang seharusnya jadi saksi juga memberikan keterangannya. Sementara 3 orang lainnya, Dedi Nur Syamsi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian ada datang, kemudian Sugianto juga Karumga dari Rumah Dinas Menteri Pertanian di Kompleks Widya Chandra juga hadir memberikan keterangannya, serta 1 nama lagi yakni Yizki Sefayasa ini juga datang hadir memenuhi panggilan untuk memberikan keterangannya sebagai saksi. Tadi sedikit yang bisa saya sampaikan Maggie, ada mungkin yang kita coba untuk fokus adalah salah satu yang menjadi saksi hari ini adalah Febri Diansah, mantan juru bicara KPK. Tadi dalam persidangan, di awal sidang setelah diambil sumpahnya sempat ditanya apakah mengenal dengan terdakwa, khususnya Syahrul Yassin Limpo. Febri Diansah mengaku kenal karena memang pernah bekerja sama untuk urusan hukum, di mana Febri Diansah mengaku di awal-awal penanganan kasus ini ditangani oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Memang Febri Diansah mengaku pernah dihubungi untuk datang melakukan perjanjian untuk melakukan keputusan bersama agar Febri Diansah bersama rekannya ini menjadi kuasa hukum bagi Syahrul Yassin Limpo. Dan tadi ada yang sempat ditanyakan oleh pihak majelis hakim berapa kemudian fee atau bayaran yang diterima oleh Febri Diansah untuk menjadi kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo. Ini menarik karena tadi di dalam ruang sidang Febri Diansah sempat terkesan keberatan untuk menyampaikan nominal angka yang diberikan oleh pihak Syahrul Yassin Limpo agar ia menjadi kuasa hukumnya. Namun kemudian hakim menekankan bahwa kalau pertanyaan itu diajukan oleh jaksa penuntut umum ataupun pertanyaan itu diajukan oleh kuasa hukum, mereka yang diundang sebagai saksi untuk memberikan keterangannya berhak untuk menolak menjawab. Tapi ketika para majelis hakim mengajukan pertanyaan tersebut, maka demi memperterang masalah, demi kelancaran persidangan, maka setiap orang yang memberikan kesaksian atau setiap orang yang hadir dimintai untuk memberikan keterangan ini wajib menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh para majelis hakim. Akhirnya tadi Febri Diansah memberikan informasi bahwa untuk menjadi kuasa hukum bagi Syahrul Yassin Limpo bersama beberapa orang rekan lainnya, termasuk Rasamala Aritonang yang juga mantan karyawan di KPK. Ini mereka ada 8 orang ini mendapat bayaran sekitar 800 juta rupiah. Namun tidak dirinci lebih jauh kapan proses pembayaran itu dilakukan. Dan sempat juga ada pertanyaan
mengapa kemudian Febri Diansah mengundurkan diri sebagai kuasa hukum bagi Syahrul Yassin Limpo. Ini tadi sempat diajukan oleh Majelis Hakim kepada Febri Diansah dan dia menjawab bahwa keputusan untuk mengundurkan diri sebagai kuasa hukum bagi Syahrul Yassin Limpo alasannya memang tidak terlalu detail dijelaskan, bahwa hanya mengambil keputusan agar tidak menjadi beban bagi terdakwa. Dan tadi juga sempat ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Febri Diansah, apakah ketika Syahrul Yassin Limpo melakukan perjalanan menghadiri KTT G20 dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertanian, karena rombongan dari Indonesia untuk menghadiri KTT G20 itu sempat pulang lebih dulu daripada Syahrul Yassin Limpo selesai acara. Namun Syahrul Yassin Limpo saat itu belum kembali ke tanah air. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah ada arahan atau pernahkah melakukan konsultasi atau pembicaraan dengan kliennya, ya tentu saja dalam hal ini adalah Syahrul Yassin Limpo. Tadi Febri Diansah mengatakan dia hanya pernah menyarankan kepada Syahrul Yassin Limpo agar informasi sepanjang dirinya melakukan perjalanan menghadiri undangan KTT G20 ini harus juga disampaikan kepada publik. Namun ketika Majelis Hakim menekankan apakah ada arahan khusus yang disampaikan Febri Diansah kepada kliennya, dalam hal ini Syahrul Yassin Limpo, ini Febri mengaku dirinya tidak memberikan arahan khusus tertentu bagi kliennya Syahrul Yassin Limpo. Maggie. Akan terus memantau kasus dan juga perjalanan sidang ini. Terima kasih Teddy Zuhari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.